Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi penjadwalan. Ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh mengkaji mengenai penjadwalan ini, saya akan memberikan beberapa poin-poin penting, ya, bahwa penjadwalan ini dalam perusahaan ini sangat besar peranannya, khususnya dalam meningkatkan tingkat efisiensi, ya, baik itu efisiensi waktu maupun efisiensi biaya. Ya. Kemudian penjadwalan ini bisa membantu perusahaan untuk mengoptimalkan, sumber daya atau kapasitas yang ada terhadap permintaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa penjadwalan ini bisa membantu perusahaan untuk mengurangi resiko proses produksi atau resiko di mana order atau permintaan konsumen tidak atau cukup lama untuk dilayani. Jadi dengan menjadwalkan, dengan kata lain seperti itu, menjadwalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada, ya, apakah berdasarkan urutan waktu pengerjaannya, atau boleh jadi berdasarkan urutan dari tingkat kesulitan di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu tentunya menentukan metode yang tepat itu didasarkan pada keputusan taktis seorang manajer, ya. Nah, tentunya berdasarkan pengalaman, tentunya berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang dihadapi, yang harus diselesaikan. Ya, jadi materi berikut ini akan mengantar adik-adik semua untuk mengetahui tentang penjadwalan, ya, Baik. Nah, pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah saya akan bercerita tentang penjadwalan secara umum, beberapa metode penjadwalan pekerjaan, kemudian prinsip-prinsip penjadwalan bottlenecks, ya, kemudian aspek penting penjadwalan dan penjadwalan organisasi jasa. Sedangkan contoh kasus nanti akan saya akan jelaskan pada video berikutnya atau bagian kedua daripada video dengan materi penjadwalan. Nah, berbicara tentang penjadwalan ini, ya, tentu penjadwalan sangat menentukan, ya, kembali lagi ke situ, penjadwalan sangat menentukan tingkat efisiensi waktu dan tingkat efisiensi biaya. Ya. Jadi role-nya atau fungsinya bisa membantu operasional perusahaan ke arah situ. Nah, penjadwalan ini, kalau Anda perhatikan di slide yang saya tampilkan, ini umumnya sangat dibutuhkan di dalam di dalam proses produksi dengan volume tinggi. Misalnya perusahaan makanan seperti misalnya biskuit Roma dan seterusnya, perusahaan minuman seperti Coca-Cola, tentu membutuhkan penjadwalan agar tujuan yang saya sebutkan tadi, yaitu mendapatkan tingkat efisiensi yang optimal dari sisi waktu dan tingkat efisiensi optimal dari sisi biaya. Nah, juga selain daripada makanan dan minuman, perusahaan lainnya yang
yang sangat memperhatikan penjadwalan proses produksinya, yaitu perusahaan otomotif. Misalnya Toyota, Ford, Honda, dan perusahaan-perusahaan otomotif lainnya. Tentu mereka menggunakan penjadwalan untuk mengatur proses produksinya. Nah, selain proses dengan volume tinggi atau umumnya bisa dikategorikan perusahaan besar, juga penjadwalan ini bisa digunakan untuk perusahaan dengan volume produksi yang rendah. Ya. Misalnya bengkel mobil, bengkel las, jasa bantuan hukum, dan jasa-jasa lainnya. Jadi kurang lebih bahwa penjadwalan sangat penting untuk operasional dengan volume tinggi dan operasional dengan volume yang rendah. Nah, di dalam penjadwalan pekerjaan ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah infinite loading. Nah, di mana infinite loading ini adalah merupakan penjadwalan pekerjaan tanpa memperhatikan kapasitas terpasang. Ya. Jadi ketika menjadwal urutan pekerjaan atau proses pekerjaan suatu produk, maka kalau menggunakan infinite loading itu tidak membutuhkan informasi mengenai berapa jumlah kapasitas. Tetapi kalau penjadwalan pekerjaan itu finite loading, ya metodenya atau prinsipnya, maka penjadwalan pekerjaan itu didasarkan dengan seberapa besar kapasitas terpasang. Ya. Jadi sebaliknya atau kebalikan daripada infinite loading. Nah, kemudian berikutnya adalah monitoring workflow atau membandingkan sejauh mana plus minus sumbangan daripada atau perbandingan daripada input terhadap output. Ya. Jadi ketiga poin penting ini harus diperhatikan ketika menjadwalkan pekerjaan atau alur pekerjaan dalam perusahaan atau proses produksi. Beberapa metode dalam mengurutkan pekerjaan, ini bisa Anda lihat pada slide berikut ini, yaitu ada namanya memprioritaskan priority rule, ya, atau memprioritaskan pekerjaan pada unit kerja. Jadi seorang manajer misalnya harus menyampaikan kepada bawahannya untuk memprioritaskan pekerjaan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu dulu, ya, sebelum mengerjakan proses-proses yang lain. Jadi ada aturan prioritas, ya. Kemudian ada job flow time, yaitu waktu menyelesaikan suatu pekerjaan dari awal hingga akhir. Jadi seorang manajer harus mengukur job flow time atau waktu penyelesaian suatu pekerjaan dari awal hingga akhir dalam mengurutkan pekerjaan. Kemudian metode berikutnya adalah average number of jobs in the system, yaitu berapa banyak jumlah pekerjaan di dalam sistem. Ini juga menjadi pertimbangan dalam mengurut pekerjaan atau menyusun pekerjaan atau menyusun proses pekerjaan. Ya. Kemudian juga ada namanya max span. Ya. Jadi max span ini merupakan waktu yang dibutuhkan dari keseluruhan proses pekerjaan. Jadi penjadwal perlu mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dari proses pekerjaan suatu produk atau jasa, ya, yang diberikan. Kemudian ada juga namanya job lateness. Job lateness ini adalah perbedaan antara waktu pekerjaan diselesaikan dan waktu pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Kemudian juga ada job tardiness. Job tardiness ini
mengukur berapa lama pekerjaan diselesaikan, di mana waktu penyelesaiannya itu telah ditentukan. Nah, berikutnya, di dalam penjadwalan juga, selain tadi 3 poin penting tadi, ada aspek atau hal penting juga yang harus diperhatikan, yaitu analisa kembali skala prioritas dalam menjadwal pekerjaan. Jadi seorang penjadwal pekerjaan perlu mengutamakan kecepatan barang atau jasa ke pihak konsumen dengan skala prioritas, yaitu cost itu adalah biaya, time adalah waktu, quality adalah kualitas, flexibility adalah fleksibilitas. Jadi penjadwal pekerjaan dapat menyusun penjadwalan itu berdasarkan skala prioritas. Maksud saya landasannya ya, landasan penjadwalannya itu bisa dilakukan dengan menganalisis kembali skala-skala prioritas pekerjaan atau skala-skala prioritas perusahaan ya. Kemudian aspek penting kedua yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi strategi bisnis ya. Jadi strategi bisnis ini bisa juga dijadikan rujukan di dalam menjadwal ya. Sejauh mana kemampuan perusahaan atau core kompetensi perusahaan yang tidak bisa diimitasi oleh perusahaan lainnya ya. Dan selain dari melihat dari core kompetensi, bisa melihat dari order winner ya, keunggulan suatu perusahaan dibanding dengan perusahaan lain dalam menawarkan barang atau jasa. Sedangkan pertimbangan berikutnya adalah order qualifier ya, di mana sarana prasarana bisa jadi begitu, atau peralatan yang harus disiapkan atau dimiliki oleh suatu perusahaan untuk dapat beroperasi di pasar ya. Jasa atau bisa atau mampu membuat produk. Itu namanya order qualifier. Nah, berikutnya di dalam penjadwalan ini terkadang perusahaan menghadapi permintaan yang cukup besar ya dibanding dengan kapasitas terpasang mereka. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut, maka prinsip-prinsip penjadwalan bottlenecks ya, bottlenecks ini dikaitkan dengan atau didefinisikan di mana keadaan atau kondisi kapasitas itu lebih kecil dibanding dengan permintaan. Maka terjadilah bottlenecks. Itu maksudnya daripada bottlenecks. Nah, untuk menjadwal pada kondisi bottleneck, prinsip-prinsipnya ada beberapa, yaitu pertama, proses harus diseimbangkan ya, dibandingkan dengan menyusun alur pekerjaan. Jadi proses perlu diidentifikasi dengan awal dan diseimbangkan antara proses satu dengan proses lain atau berikutnya. Kemudian juga manajer atau penjadwal harus mempertimbangkan non-bottlenecks. Ya. Non-bottlenecks ini. Non-bottlenecks ini terkadang ada proses tertentu yang kapasitasnya itu cukup atau dapat memenuhi permintaan. Sedangkan ada proses lain ya, terjadi kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan permintaan. Itu kalau bottleneck. Tapi kalau non-bottleneck sebaliknya. Namun, proses non-bottleneck ini ditentukan oleh faktor lain di dalam sistem. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengalokasian dan aktivitas sumber daya itu tidak sama. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa alokasi dan aktivitas sumber daya yang ada itu tidak sama. Ya. Nah, kemudian
mengenai waktu. Ya. Ya. Jadi waktu yang hilang dalam bottleneck itu bisa memperparah keadaan, ya, proses produksi. Jadi diupayakan jangan sampai waktu terlalu lama hilang. Kalau waktu terlalu banyak atau terlalu lama digunakan untuk melayani konsumen atau membuat produk, maka hal ini berdampak besar pada proses keseluruhan. Kemudian 1 jam waktu yang hilang pada proses produksi ini bisa menyebabkan keadaan yang kritis, ya, atau bisa jadi menyebabkan resiko ke depan atau resiko pada proses selanjutnya. Nah, oleh karena itu masalah identifikasi waktu penyelesaian perlu dimonitoring dengan baik sehingga pemborosan waktu pada setiap proses bisa dimitigasi, bisa diminimalisasi. Ya. Kemudian bottlenecks bisa membantu dalam hal menyusun atau menentukan, maksud saya, sistem persediaan. Jadi bottleneck ini dapat sekali lagi membantu sistem persediaan. Kemudian di dalam bottlenecks ini prinsip-prinsip seperti transfer batch, ya, dan proses batch perlu juga menjadi perhatian, ya, karena ini merupakan beberapa prinsip-prinsip daripada penjadwalan bottlenecks, ya, di mana transfer batch ini adalah kuantitas dari item yang dikerjakan itu ke sumber yang lain. Jadi ada kuantitas dari item yang dikerjakan oleh sumber yang lain. Itu namanya transfer batch. Sedangkan proses batch adalah kuantitas yang diproduksi terlebih dahulu sebelum sumber daya dialihkan untuk memproduksi produk lainnya. Jadi kurang lebih itu adalah prinsip-prinsip penjadwalan bottlenecks yang harus diperhatikan oleh penjadwal pekerjaan. Nah, di dalam penjadwalan organisasi jasa, ya, ada bentuk-bentuk permintaan yang umumnya terjadi. Nah, di sebelah kiri itu adalah list daripada bentuk permintaan jasa pada organisasi jasa. Sedangkan karyawan atau jenis karyawan itu ada di sebelah kanan dari slide Anda, di mana ada juga list daripada kelompok-kelompok atau grup-grup karyawan yang dikategorikan berdasarkan waktu penggunaan atau waktu dibutuhkan, ya. Kemudian juga jumlah, ya, bisa jadi didasarkan pada jumlah yang dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau Anda perhatikan kembali di slide ini ada namanya permintaan jasa. Bentuknya adalah bisa jadi appointment, ya. Kalau biasanya hotel itu dilakukan namanya reservasi. Bisa jadi ada namanya posted schedules, ada namanya delay service or backlogs. Jadi ini adalah list daripada bentuk-bentuk permintaan jasa. Nah, sedangkan untuk memenuhi permintaan tersebut, maka pengalokasian karyawan atau penentuan karyawan untuk mengantisipasi bentuk permintaan daripada konsumen, maka juga perlu diidentifikasi dan ditempatkan sesuai dengan bentuk permintaan jasa tersebut. Ya. Nah, di sini di bagian kanan Anda lihat ada namanya staffing for peak demand. Kurang lebih di sini adalah di mana perusahaan itu terkadang membutuhkan membutuhkan tenaga kerja pada waktu-waktu tertentu, ya. Kemudian floating employees, ya.
Floating employees kurang lebih adalah di mana kondisi karyawan itu cukup melimpah ya. Kemudian ada employees on call. Ya, jadi employees on call ini bentuk atau grup karyawan yang biasanya dipanggil untuk memenuhi kekurangan staf atau karyawan. Ya, jadi dia panggilan istilahnya. Ya. Jadi tenaga kerja panggilan ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah temporary employees. Ya. Jadi ada temporary employees ini adalah karyawan temporer ya, atau karyawan yang hanya diperuntukkan untuk waktu tertentu ya. Bisa jadi mungkin 1-2 tahun kemudian berakhir ya. Kemudian selanjutnya adalah namanya seasonal employees ya. Seasonal employees kurang lebih daripada temporary employees, tetapi pada seasonal employees ini ada musim-musim tertentu permintaan karyawan itu atau staf karyawan itu sangat tinggi ya. Jadi pada seasonal pada waktu tersebut seasonal employees mampu memenuhi kebutuhan ya. Mampu memenuhi kebutuhan atau diupayakan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan untuk membantu perusahaan melayani konsumennya. Kemudian juga ada namanya part-time employees atau tenaga kerja part-time. Ya. Inilah bentuk-bentuk karyawan yang umumnya menyesuaikan atau maksud saya disesuaikan jadwalnya dengan bentuk-bentuk daripada permintaan jasa. Ya. Jadi itu dulu yang saya bisa sampaikan pada bagian pertama daripada video penjadwalan ini. Semoga dasar-dasar yang sangat singkat saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Saran saya bahwa materi ini hanya bisa dijadikan sebagai patokan untuk mencari tahu lebih jauh penjelasan-penjelasan yang tidak bisa atau kurang saya urai lebih luas atau lebih dalam lagi pada video kali ini. Jadi saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk mencari tahu lebih jauh lagi beberapa bagian daripada presentasi atau konten daripada presentasi saya ini untuk menambah pengetahuan Anda sekalian. Semoga video bagian pertama ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.